Baik, selamat malam buat kita semua dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 yang berisikan dengan Kevin Yonatan Siahaan, satu lagi Indra Aditya Pangestu sebagai partner saya. Di sini kami akan menjelaskan materi yaitu algoritma dan arsitektur backpropagation serta pengenalan pola backpropagation. Backpropagation di sini adalah definisinya algoritma pembelajaran terawasi atau supervised learning yang digunakan pada jaringan syaraf multilayer untuk meminimalkan error melalui proses propagasi balik. Tujuannya yang pertama adalah mengurangi selisih antara output aktual dan target. Yang kedua, menyesuaikan bobot jaringan secara otomatis. Kelebihan dari backpropagation adalah yang pertama akurasinya tinggi, yang kedua adalah cocok untuk klasifikasi, yang ketiga adalah dapat menangani data kompleks. Arsitektur backpropagation. Yang pertama adalah struktur dasar. Jadi arsitektur backpropagation ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama input layer untuk menerima data masukan, yang kedua adalah hidden layer untuk melakukan proses komputasi, dan output layer untuk menghasilkan prediksi. Dan berikut bentuk polanya. Komponen utama backpropagation. Yang pertama adalah neuron, unit pemrosesan dasar dalam JST. Yang kedua adalah bobot atau wake, menentukan pengaruh suatu neuron terhadap neuron lainnya. Yang ketiga adalah bias, nilai tambahan untuk meningkatkan fleksibilitas model. Fungsi aktivasinya adalah contoh 1 sigmoid, 2 tan, ketiga relu. Fungsi aktivasi yang paling sering digunakan pada backpropagation. Yang pertama adalah karakteristik, yang kedua adalah output antara 0 dan 1, mudah dihitung turunannya, cocok untuk klasifikasi. Tahapan algoritma backpropagation. Yang pertama di sini adalah inisiasi bobot. Bobot dan bias diberikan nilai awal secara acak. Yang kedua adalah feed forward, data mengalir dari input ke hidden lalu ke output. Hitung error, membandingkan output jaringan dan target. Forward backpropagation, error dikirim kembali untuk memperbaiki bobot. Yang kelima adalah update bobot. Ya, di sini ada proses feed forward. Langkah-langkah yang pertama adalah input masuk ke hidden layer, yang kedua lalu hidden layer menghitung output, yang ketiga output diteruskan ke output layer, dan keempat output akhir dihasilkan. Dan di sini ada rumusnya itu Y sama dengan F buka kurung lalu W1 WI XI plus B gitu. Perhitungan error, selisih antara target dan output jaringan. Rumus error sebagai berikut: E sama dengan 1/2, T sama dengan T kurang 0 pangkat 2. Keterangannya di sini adalah E itu adalah error, T itu target, O itu output. Tujuan pelatihan adalah meminimalkan nilai error. Ya. Di sini ada progresi balik error dan persamaan perubahan bobot akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya di sini Indra akan melanjutkan presentasi dari Mas Kevin. Saya di sini akan menjelaskan tentang propagasi balik error. Apa itu propagasi balik error? Error dari output layer dikirim kembali menuju hidden layer. Tujuannya menentukan kontribusi setiap bobot terhadap error. Yang kedua, memperbaiki bobot agar prediksi lebih akurat. Metode menggunakan gradient descent. Persamaan perubahan bobot, W baru sama dengan W lama plus N theta X. Keterangannya, N yaitu learning rate, theta error signal, dan X adalah input. Learning rate menentukan kecepatan pembelajaran yang ringan.
Pengenalan pola dengan backpropagation. Apa itu pengenalan pola? Jadi di sini proses mengidentifikasi objek berdasarkan karakteristik tertentu. Contohnya, yang pertama ada pengenalan wajah, pengenalan tulisan tangan, deteksi penyakit, pengenalan suara, dan terakhir klasifikasi citra. Tahapan cara kerja pengenalan pola, yang pertama yaitu mengumpulkan datanya dahulu, yang kedua dari pengumpulan data tersebut ada namanya pre-processing. Lalu selanjutnya ada ekstraksi fitur, pelatihan backpropagation, pengujian model tersebut, dan klasifikasi pola yang sudah didapat. Di sini ada bagan pattern recognition system. Jadi dari word menuju ke sensor, dari sensor ke pre-processing and extraction menuju ke fitur extraction. Dari fitur extraction di situ ada 3. Yang pertama ada klasifikasi algoritma, kedua clustering algoritma, dan ketiga ada regression algoritma. Dari sensor, pre-processing and extraction dan fitur extraction ini saling terhubung yang disebut dengan feedback atau adaptation. Di sini ada bagan dari data collection menuju ke pre-processing, menuju ke harmonis data. Dari harmonis data ini terdapat jadi dibagi menjadi 2, yaitu ada training set, evaluasi dataset. Lalu dari harmonis data ini turun menjadi klasifikasi algoritma, turun menjadi klasifikasi rule and model initialization, turun lagi menjadi produce klasifikasi, dan menjadi performa matrix. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya itu yang pertama adalah akurasi tinggi, mampu mengenali pola yang kompleks. Yang ketiga fleksibel untuk berbagai aplikasi, dan keempat adaptif terhadap data baru. Di sini pasti ada kekurangannya. Yang kekurangannya yang pertama adalah training membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua rentang overfitting. Ketiga membutuhkan data pelatihan yang cukup, dan yang terakhir adalah sulit menentukan parameter yang optimal. Jadi kesimpulan dari presentasi kami ini, yang pertama adalah backpropagation merupakan algoritma pembelajaran terawasi yang digunakan pada GST multilayer. Yang kedua, proses utama terdiri dari feed-forward dan backward propagation. Yang ketiga, bobot diperbarui secara iteratif untuk meminimalkan error. Yang keempat, backpropagation sangat efektif dalam pengenalan pola, seperti contoh yang sudah kita jelaskan tadi, terdiri dari pengenalan wajah, pengenalan tanda tulis tangan, pengolahan citra, dan lain-lain. Yang kelima ada banyak digunakan pada sistem klasifikasi, prediksi, dan kecerdasan buatan. Ini sangat cocok. Oke, terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari kelompok 2, Kevin Yonatan Siaan dan Indra Aditya Pangestu, izin pamit dan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.